Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hernando, jurusan Magister Manajemen Lingkungan Universitas Shahid. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai kepatuhan audit lingkungan ISO 14001 tahun 2015 di industri manufaktur elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Dwi Nugraha, jurusan Magister Manajemen Lingkungan Universitas Shahid. Baik, tujuan kami membuat materi ini sebagai tugas mata kuliah Instrumen Lingkungan. Sekian perkenalan singkat dari kami untuk materi kepatuhan audit lingkungan ISO 14001 tahun 2015. Selamat menonton. Presentasi ini akan membahas 4 tahapan utama audit lingkungan, yaitu tahap persiapan dan perencanaan audit, pelaksanaan audit di lokasi, analisis temuan dan evaluasi kepatuhan, serta pelaporan dan tindak lanjut audit. Tahap persiapan dan perencanaan audit. Tahap pertama dalam audit lingkungan adalah menentukan ruang lingkup dan tujuan audit. Auditor harus menetapkan area yang akan diperiksa, mulai dari fasilitas produksi hingga area pendukung lainnya. Selain itu, audit bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap standar ISO 14001 dan berbagai peraturan lingkungan yang berlaku. Pada industri elektronik, perhatian khusus diberikan terhadap pengelolaan limbah, emisi, serta potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksi. Setelah ruang lingkup ditetapkan, perusahaan membentuk tim auditor yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab sesuai keahlian masing-masing. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan sumber daya yang diperlukan seperti anggaran, peralatan pengukuran, dokumen pendukung, dan jadwal pelaksanaan audit. Sebelum turun ke lapangan, auditor melakukan peninjauan dokumen atau doorstep review. Pada tahap ini, auditor memeriksa izin lingkungan, laporan pemantauan sebelumnya, serta kebijakan dan prosedur internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut selama audit lapangan. Pelaksanaan audit lokasi. Audit lapangan diawali dengan pertemuan pembukaan antara auditor dan manajemen perusahaan. Pada tahap ini, auditor menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup pemeriksaan, jadwal kegiatan, serta prosedur keselamatan kerja yang harus dipatuhi selama proses audit berlangsung. Selanjutnya, auditor melakukan inspeksi lapangan pada berbagai fasilitas lingkungan perusahaan. Pemeriksaan meliputi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, fasilitas penyimpanan limbah B3, serta sumber emisi udara seperti boiler dan cerobong asap. Auditor memastikan seluruh fasilitas beroperasi sesuai standar dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Selain melakukan observasi langsung, auditor juga mewawancarai personal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Melalui wawancara ini, auditor dapat mengetahui sejauh mana pemahaman karyawan terhadap prosedur lingkungan, pengelolaan limbah, serta tindakan tanggap darurat apabila terjadi insiden lingkungan. Ya, selanjutnya analisis temuan dan evaluasi kepatuhan. Setelah persiapan dan pelaksanaan, kemudian auditor mengidentifikasi ketidaksesuaian dari perbandingan batas emisi hasil pengukuran. Kemudian, seberapa patuh perusahaan terhadap penanganan dari limbah B3 hingga kelengkapan dokumen izin lingkungan yang valid sesuai regulasi yang ada. Pada tahap penilaian risiko, auditor mampu mengidentifikasi bahaya sehingga bisa mengevaluasi potensi dalam proses produksi, lalu menilai kemungkinan kegagalan dari proses produksi dan mengevaluasi apa saja dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Kemudian auditor menyusun rekomendasi perbaikan dengan bisa dilakukan oleh perusahaan. Auditor memprioritaskan berdasarkan kategori risiko hingga target waktu penyelesaian dengan tujuan memastikan semua dalam kepatuhan tepat waktu. Oke, selanjutnya pelaporan tindak lanjut audit. Seluruh hasil tahapan lalu dituangkan pada laporan akhir yang berisi dokumentasi seluruh bukti lapangan sesuai dengan standar ISO 19011 dengan tujuan memberikan gambaran yang akurat
mengenai kepatuhan perusahaan. Lalu, analisis kesenjangan yang menjelaskan apa saja ketidaksesuaian antara praktik dengan regulasi. Terakhir, auditor memberikan kesimpulan dari hasil yang objektif sebagai landasan manajemen untuk mengambil keputusan untuk mitigasi risiko lingkungan dan keberlanjutan perusahaan. Setelah laporan selesai, auditor menyampaikan hasil temuan kepada manajemen perusahaan, lalu memverifikasi temuan dengan manajemen perusahaan agar menghindari kesalahpahaman data. Yang terakhir, auditor dengan manajemen perusahaan membuat dan menentukan kesepakatan waktu penyelesaian tindakan perbaikan berdasarkan prioritas risiko. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Auditor mengawal seluruh temuan yang telah disepakati kepada pihak manajemen perusahaan dengan tujuan memastikan semua tindak lanjut berjalan dengan selesai dan ketidaksesuaian tidak terulang kembali pada periode berikutnya. Pemeriksaan lapangan dimulai dari tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk memastikan pengelolaan limbah berbahaya telah dilakukan sesuai ketentuan. Selanjutnya, auditor memeriksa instalasi pengolahan air limbah untuk memastikan sistem pengolahan beroperasi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sumber emisi udara untuk memastikan hasil pemantauan emisi masih memenuhi standar yang berlaku. Gudang bahan kimia diperiksa untuk memastikan bahan berbahaya disimpan dengan aman serta memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai. Audit lingkungan hidup membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi risiko pencemaran, dan mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.